Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan nama saya Sulani. Saya seorang guru kepala sekolah di SD Negeri Jawa 3, juga guru Pamong di Unived Veteran Bandara Sukoharjo. Saya sebagai guru Pamong PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2023. Adapun mahasiswa saya, yaitu satu kelompok ada 6 mahasiswa. Yang pertama bernama Wahyu, kemudian Cindy, Silvi, Upi, Mbak Pinky, dan Mutiara. Untuk 6 mahasiswa ini alhamdulillah telah melaksanakan PPL di SD Jawa 3 Mojo8, yaitu semester 1 dan semester 2. Semoga semua mahasiswa ini nanti kedepannya bisa menjadi guru yang samasta, guru yang santun maupun profesional, sehingga nanti bisa sukses di dalam mencerdaskan anak didik kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Dinawati, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Di sini saya melaksanakan kegiatan PPL di SD Negeri Jawa 3 Mojo8. Tujuan saya pada video kali ini yaitu terkait dengan menjelaskan praktik baik yang sudah saya dapatkan dan juga sudah saya laksanakan di dalam perkuliahan dan PPL. Seminar Pendidikan Profesi Guru PPG Prajabatan gelombang 1 2023 disusun oleh Silviana Dinawati SPD dengan dosen pembimbing Arin Arianti SPD MPD. Seminar refleksi pembelajaran. Di sini nanti saya akan mempresentasikan terkait dengan review pengalaman belajar, kemudian review mata kuliah yang berkaitan dengan PPL, kemudian desain inovasi, ada artefak, serta tindak lanjut yang akan saya lakukan sebagai seorang guru yang profesional. Review pengalaman belajar. Di dalam pembahasan ini, saya akan mereview terkait mata kuliah PPL yang sudah saya ikuti selama 2 semester. Pengalaman yang paling bermakna selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan yaitu pada saat saya terjun langsung ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan PPL atau praktik pengalaman lapangan, baik pada semester 1 ataupun di semester 2. Menurut saya, mata kuliah PPL merupakan salah satu mata kuliah yang paling penting yang diikuti oleh semua calon guru profesional. Kegiatan PPL merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengasah sebuah keterampilan dalam proses mengajar, termasuk dalam mengenali peserta didik yang mempunyai beragam karakteristik. Dalam mata kuliah ini, saya memperoleh pengalaman langsung dalam praktik mengajar di sekolah mitra, yaitu di SD Negeri Jawa 3 Mojo8. Sehingga saya mampu mempraktikkan teori-teori serta keterampilan yang sudah dipelajari di kampus. Pengalaman yang paling bermakna atau best practice menurut saya selama saya mengikuti kegiatan PPL yang pertama yaitu merancang perangkat ajar, menyusun pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan, di mana seorang guru harus sudah mampu merancang sebuah perangkat ajar untuk memberikan pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Dalam menyusun perangkat ajar, tentunya seorang guru juga harus mampu menyusun sebuah media pembelajaran yang menarik, sehingga dalam proses pembelajaran nanti, peserta didik mampu termotivasi dan semangat dalam mengikuti sebuah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian ada praktik mengajar. Di dalam kegiatan praktik mengajar di kelas, baik yang dilakukan secara individu ataupun kelompok, hal tersebut mempunyai tujuan untuk mahasiswa agar dapat mengimplementasikan sebuah keterampilan mengajar yang dimiliki serta memperoleh pengalaman mengajar di kelas
dalam menghadapi peserta didik. Dalam praktik mengajar yang dilakukan, terdapat kegiatan praktik mengajar secara terbimbing dan juga praktik mengajar secara mandiri. Praktik mengajar terbimbing yaitu di mana mahasiswa dalam menyusun sebuah rancangan pembelajaran, merefleksi, mengevaluasi, masih dibantu oleh guru pamong dalam melakukan hal-hal tersebut. Tetapi dalam praktik mengajar mandiri, dalam merancang, mengevaluasi, dan merefleksi, guru pamong hanya mendampingi mahasiswa. Pengalaman bermakna yang lain atau best practice yang lain dalam mengikuti kegiatan PPL ini yaitu terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Pada mata kuliah PPL ini, saya diberikan pelatihan serta pengarahan oleh beliau terkait dengan cara menyusun perangkat ajar, teknik mengajar yang efektif, serta memanajemen kelas. Hal tersebut dilakukan agar nantinya saya mampu menjadi seorang pendidik yang berkualitas dalam mengajar serta mampu memberikan dampak yang baik bagi peserta didik. Kegiatan tersebut juga dilakukan secara kontinu dan bertahap, sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak terulang kembali. Yang kedua, yaitu dalam kegiatan PPL, saya juga memperoleh pengalaman berkesan lainnya, yaitu terkait dengan menghadapi berbagai macam situasi serta karakteristik yang muncul di kelas pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan. Situasi yang sering terjadi pada saat proses pembelajaran yaitu peserta didik sulit untuk diatur, kemudian motivasi belajar dan keterampilan sosial emosional yang rendah, dan lain sebagainya. Dengan adanya permasalahan yang saya hadapi ini, tentunya nantinya akan dapat memberikan bekal bagi saya untuk mempersiapkan diri dalam menjadi seorang guru yang profesional serta siap dalam menghadapi tantangan yang akan muncul dalam dunia pendidikan nantinya. Review mata kuliah. Yang pertama, filosofi pendidikan. Dalam filosofi pendidikan, pada topik 2 dijelaskan tentang pandangan Ki Hajar Dewantara terkait dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang dimaksud yaitu menuntun, kodrat alam dan zaman, budi pekerti, dan juga sistem among. Untuk itu, sebagai guru tentunya harus dapat memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan memperhatikan hal tersebut, agar mampu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik. Dari hal tersebut, sebagai guru dalam proses menuntun peserta didik diberikan kebebasan, namun guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan tuntunan dan arahan. Seperti semboyan dari Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani, yang berarti di depan memberikan contoh, di tengah membangun motivasi, di belakang memberikan dorongan semangat. Kodrat alam dan zaman merupakan suatu pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta zaman yang sesuai dengan perkembangannya. Kemudian, dalam budi pekerti dan sistem among, seorang guru harus dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi peserta didik dalam melakukan kehidupan bermasyarakat. Review mata kuliah yang kedua yaitu terkait dengan perspektif sosio-kultural. Pada mata kuliah perspektif sosio-kultural, di topik yang kelima terkait dengan pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Pembelajaran scaffolding yaitu pemberian sebuah bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika mereka sudah mampu mengerjakan dengan sendirinya. Pada topik ini dijelaskan terkait dengan kerjasama dengan teman sebaya sebagai syarat yang diperlukan untuk pengembangan kemampuan reflektif. Dalam materi ini dijelaskan
bahwa ZPD dibangun melalui interaksi seorang anak dengan pasangan yang berpengetahuan. Guru mengatur interaksi belajar dengan teman sebaya dalam dua metode komplementer. Yang pertama, dengan diskusi seluruh kelas. Jadi, seluruh peserta didik terlibat aktif untuk berdiskusi dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua, diskusi kelompok kecil. Pada diskusi kelompok kecil, di dalam sebuah kelas, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. Scaffolding sebaya atau peer scaffolding yang mengacu pada penyediaan dukungan scaffolding oleh teman-teman. Dan itu memanfaatkan kekuatan dari teman sebaya yang dianggap pandai atau lebih mampu di dalam suatu kelas. Review mata kuliah yang ketiga yaitu terkait dengan perkembangan sosial emosional. Dalam mata kuliah PSE di topik 1 yang membahas mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for Academic, Social, and Emotional Learning atau KASEL, yang di dalamnya menjelaskan tentang komponen pembelajaran sosial emosional. Proses pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Menurut KASEL, komponen tersebut diantaranya yang pertama, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi suatu perilaku. Kemudian ada memanajemen diri. Memanajemen diri merupakan kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Yang ketiga ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat sebuah pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Yang keempat ada kesadaran sosial, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Yang terakhir ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait desain inovasi yang ingin saya implementasikan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pengalaman mengajar yang sudah saya lakukan pada kegiatan PPL 2, saya menemukan sebuah situasi yang terjadi pada kegiatan pembelajaran di kelas, di mana motivasi, kreativitas, serta hasil belajar masih tergolong rendah. Setelah ditelusuri secara lanjut, pembelajaran yang dilakukan belum sepenuhnya terpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, saya tertantang untuk berinovasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah dengan menerapkan pembelajaran dengan berbasis tipe ACK atau teknologi pedagogika content knowledge, serta juga menerapkan pembelajaran dengan model project based learning atau PJBL di setiap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Penerapan TPACK mengintegrasikan 3 komponen pembelajaran yang meliputi teknologi, pedagogik, serta konten pembelajaran. Pada era sekarang, di mana tengah memasuki era digital yang sangat pesat, guru tentunya dituntut untuk cakap dalam mengimplementasikan komponen-komponen tersebut sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa peserta didik harus mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Melalui pengalaman pembelajaran yang saya lakukan dengan berbasis tipe ACK dengan menggunakan word wall, edukaplay ataupun video pembelajaran,
peserta didik tampak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan peserta didik menjumpai hal-hal baru terkait dengan proses pembelajaran dengan media pembelajaran yang berbasis dengan teknologi. Kemudian, penerapan model PJBL yang dilakukan juga mampu menumbuhkan kreativitas peserta didik dalam membuat suatu produk, proyek, dan juga memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini, peserta didik diberikan kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengeksplor pengetahuan baik secara individu maupun secara kelompok dengan pendekatan peer scaffolding atau pendekatan teman sebaya. Hal tersebut dilakukan oleh seorang guru untuk memberikan sebuah bantuan kepada peserta didik yang dimana mereka mempunyai rasa kurang percaya diri ataupun takut pada saat ingin bertanya kepada guru, sehingga guru memberikan sebuah pendekatan dengan adanya peer scaffolding. Kemudian, dengan adanya penggunaan teknologi-teknologi tersebut ataupun dengan penggunaan media pembelajaran dengan berbasis kuis serta model pembelajaran yang digunakan dapat untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Artefak hasil refleksi terpilih. Artefak yang terpilih untuk mendukung hasil refleksi pada mata kuliah ini yaitu dengan melampirkan bukti rancangan perangkat pembelajaran yang sudah saya susun dan dilakukan pada saat kegiatan praktik mengajar. Di sini saya melampirkan modul ajar bahasa Indonesia kelas 5 tentang pelajaran kalimat fakta dan opini. Di dalam modul ajar ini saya menggunakan model pembelajaran PJBL dengan pendekatan TPAJK. Kemudian saya juga melampirkan lembar LKPD 1 dan 2. Di dalam LKPD 1 ini setiap kelompok menuliskan serta menentukan alat dan bahan yang mereka butuhkan dalam merancang dan membuat proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian mereka juga menuliskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Di dalam LKPD 2 ini, nanti setiap kelompok mendesain dan membuat proyeknya sesuai dengan kesepakatan kelompoknya masing-masing. Kemudian di sini saya juga melampirkan media-media pembelajaran berbasis dengan teknologi. Di sini ada media word wall terkait dengan kalimat fakta dan juga kalimat opini. Cara bermainnya yaitu nanti peserta didik diminta untuk maju ke depan dan memilih salah satu kotak yang ada di dalam game ini. Kemudian mereka harus memilih apakah kalimat tersebut merupakan kalimat fakta ataupun kalimat opini. Yang kedua, ini ada game Educa Play, di mana nanti peserta didik sama maju untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Dari media pembelajaran berbasis teknologi ini bisa digunakan juga sebagai kegiatan ice breaking dalam pembelajaran, sehingga peserta didik merasa tertarik dan mereka merasa bahwa pembelajaran tersebut menyenangkan karena mereka bisa bermain dan juga belajar bersama-sama. Artefak hasil refleksi terpilih. Mengapa saya memilih artefak tersebut? Yang pertama, artefak tersebut saya pilih karena dalam penyusunan yang dilakukan sudah runtut mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan penutup. Yang kedua, artefak tersebut saya pilih dikarenakan merupakan salah satu rancangan pembelajaran yang sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan kodrat zaman serta memberikan peserta didik untuk mengeksplor kreativitas yang mereka miliki. Kemudian alasan yang ketiga yaitu artefak tersebut juga berkaitan dengan perkembangan sosial emosional peserta didik. Di dalamnya terdapat kesadaran diri, kesadaran sosial, serta pengelolaan diri. Kemudian yang keempat, artefak tersebut dilaksanakan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Dengan adanya kegiatan berkelompok, kegiatan diskusi, serta adanya proyek dan presentasi, peserta didik dapat terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian perkembangan artefak. Perkembangan artefak yang saya lakukan yaitu dengan dilakukannya penyusunan rancangan pembelajaran tersebut. Pengembangan yang saya lakukan yaitu dengan melakukan penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas tersebut saya lakukan untuk mengukur tingkat kreativitas serta hasil belajar peserta didik. Kemudian, dengan perkembangan artefak tersebut, saya mampu mendesain sebuah inovasi yang saya lakukan terkait dengan pembelajaran, yaitu dengan penerapan model pembelajaran PJBL untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada perangkat ajar tersebut, peserta didik diminta untuk berkelompok dan membuat suatu proyek di mana proyek tersebut merupakan luaran dari pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan kalimat fakta dan opini. Dalam proyek tersebut, peserta didik diminta untuk membuat sebuah poster iklan yang di dalamnya mengandung kalimat fakta dan juga kalimat opini. Dari perkembangan artefak yang sudah saya lakukan, di sini saya memberikan lampiran terkait dengan produk luaran dari perkembangan artefak, yaitu artikel. Di dalam artikel ini membahas terkait dengan peningkatan kreativitas dan hasil belajar peserta didik di kelas 5 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan model pembelajaran Project Based Learning. Rendahnya kreativitas dan hasil belajar Bahasa Indonesia disebabkan karena model pembelajaran yang digunakan tidak efektif, sehingga membuat peserta didik kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Dari penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui peningkatan kreativitas serta hasil belajar peserta didik di kelas 5. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu seperti tadi, yaitu terkait dengan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus. Dalam siklus pertama, hasil kreativitas siswa yaitu 23% dan hasil belajar siswa 53,8%. Kemudian, pada siklus yang kedua mengalami kenaikan dengan hasil presentase sebesar 38,4% pada tingkat kreativitas siswa dan 84,61% pada hasil belajar peserta didik. Kemudian, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan sebagai seorang guru yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Nanti, sebagai seorang guru, saya harus mampu memahami karakteristik peserta didik dengan melakukan observasi secara menyeluruh kepada peserta didik, sehingga saya dapat mengetahui karakteristik setiap peserta didik saya. Sehingga dengan observasi tersebut, guru mampu mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian, mengembangkan strategi pengajaran yang efektif. Mempelajari berbagai metode dan teknik pengajaran untuk mengetahui gaya dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dengan adanya pengembangan strategi pengajaran tersebut tentunya akan berdampak baik bagi peserta didik, di mana mereka akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian, menciptakan lingkungan kelas yang positif dengan memasukkan kegiatan pembelajaran sosial emosional ke dalam lingkungan pembelajaran. Kita sebagai seorang guru dapat menumbuhkan suasana kelas yang positif dan inklusif, di mana peserta didik akan merasa mereka dihargai, didukung, dan diberdayakan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran.
Dengan melakukan pengembangan media pembelajaran, tentunya dapat menumbuhkan minat serta motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran yang ingin saya lakukan yaitu dengan menggunakan media belajar berbasis teknologi, baik dalam kegiatan asesmen, penjelasan materi, ataupun e-speaking yang dilakukan di dalam kelas. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, peserta didik merasa senang dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Kemudian di sini ada dokumentasi kegiatan PPL di SD Negeri Johor 3 Mojoloban. Berikut adalah beberapa lampiran yang dapat saya cantumkan dalam presentasi kali ini. Di gambar yang pertama ini merupakan kegiatan membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam lampiran yang kedua, ini merupakan kegiatan evaluasi refleksi bersama DPL dan juga guru pamong pada saat kegiatan praktik terbimbing yang dilakukan di SD Johor 3 Mojoloban. Kemudian di lampiran yang ketiga merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Di sini di lampiran yang ketiga ini saya mengajar di kelas 1 pada mata pelajaran PPKN. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta sebagai guru yang profesional, kita semua mampu memberikan pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.